Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Randy di channel Hunian Yogyakarta. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan semoga disegerakan untuk memiliki rumah impiannya ya teman-teman. Oke, kali ini saya sedang berada di daerah Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Tepatnya di dekat kampus UI. Ini hanya berjarak sekitar 12 menit saja ke kampus UI dan hanya sekitar 15 menit ke kampus UGM ya teman-teman. Ada satu unit rumah yang cukup menarik. Ini memiliki konsep modern kontemporer dan ada sedikit sentuhan tropisnya ya teman-teman. Cakep banget. Ini untuk rumahnya 2 lantai. Dan untuk harganya murah banget ya teman-teman. Nanti saya sepilkan di akhir video, terus tonton sampai selesai ya teman-teman videonya. Oke, untuk rumahnya ini berada di dalam area pedesaan seperti ini ya teman-teman. Tapi sudah banyak bangunan elit juga di sebelah sana, dan di belakang situ juga ada ya teman-teman. Oke, ini sebenarnya ada 3 kafling, dan ini untuk kafling pertama ini siap huni. Dan untuk 2 kafling ini nanti siap bangun ya teman-teman. Nanti kalian bisa pesan bangun sesuai dengan show unit yang satu ini ya teman-teman. Saya sepilkan dulu untuk aksesnya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bisa papasan 2 mobil, dan ini cocok banget buat kalian yang beragama muslim, karena selang 20 meteran itu sudah ada sebuah masjid ya teman-teman. Dan di sini lingkungannya masih sangat asri ya teman-teman. Masih sangat nyaman dan juga jauh dari kebisingan. Oke, langsung saja kita review rumahnya. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru properti di Jogja ya teman-teman. Oke, ini untuk luas tanahnya memiliki luas tanah sekitar 95 meter persegi, dan untuk bangunannya ini di 85 meter persegi ya teman-teman. 2 lantai, dan ini non furnish dan juga bisa kalian beli di full furnish ya teman-teman. Dan ini untuk show unitnya nanti full furnish ya teman-teman. Kalian nanti bisa lihat seperti apa dalamnya, tapi ini masih proses finishing, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut saja. Kita pertama-tama ke area sini terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini disediakan sebuah tempat sampah yang cukup menarik. Ini lubangnya di sini ya teman-teman, dan kalian kalau misal mau buang sampah itu tidak perlu membuka gerbang yang di sini. Bisa kalian lihat, ini langsung bisa dibuang lewat sini ya teman-teman. Oke, di bagian luar ini masih ada hiasan dari lampu LED yang cukup estetik. Dan untuk area carport ini bisa muat 2 mobil SUV masuk, dan di sini mungkin nanti untuk mobil Brio juga masih bisa ya teman-teman. Masih bisa masuk 1 motor lagi. Oke, kita ke sini. Di sini untuk area sini ada sebuah hiasan dari lampu yang cukup estetik, dan di bawah sini juga ada taman juga ya teman-teman. Ada detail tali-tali air seperti ini, cakep banget. Ini nanti sudah free pagar dan juga sudah free kanopi ya teman-teman. Oke, kita shoot dulu. Untuk rumahnya seperti ini. Ini fasadnya kontemporer, dan bisa kalian lihat ini untuk perpaduan warnanya cakep banget ya teman-teman. Ini putih, ada warna abu-abu, dan juga oranye seperti ini ya teman-teman. Cantik banget. Untuk bagian lantai ini finishing menggunakan batu candi atau batu andesit, dan kemudian di bagian kiri ini masih ada sebuah taman, sudah lengkap dengan tempat duduknya untuk santai ya teman-teman. Di bawah juga bisa digunakan untuk storage. Oke, di sini masih ada hiasan dari lampu taman juga ya teman-teman. Untuk bagian depan ini jendelanya besar dan menggunakan rangka aluminium. Begitu juga dengan kusen di bagian pintunya. Dan ini untuk listriknya tersedia 2200 watt ya teman-teman. Oke, kita ke area sini. Ini untuk pintunya, bisa kalian lihat di sini pintunya menggunakan pintu kayu jati yang cukup solid ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock system by Bardi ya teman-teman. Ini bisa menggunakan fingerprint, bisa menggunakan kartu, dan juga kode sandi ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah area dalam rumahnya. Kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat ini open space ya teman-teman. Untuk bagian atas ini finishing menggunakan gypsum,
sudah dihiasi dengan lampu LED yang cukup estetik ya teman-teman. Ini baru tahap pemasangan untuk interiornya ya, karena ini sudah selesai. Dan bisa kalian lihat ini untuk lantainya finishing menggunakan granit ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke area kamar pertamanya terlebih dahulu ya. Untuk kamar pertamanya ini berada di sebelah kanan sini. Oke, ini untuk kamar pertamanya ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat, ini untuk kamar pertamanya cukup luas. Ini luasnya di 3 kali 4 meter ya teman-teman, cukup luas. Dan ini untuk pencahayaannya optimal, ini dinyalakan lampunya karena ditutup tirainya ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini untuk bagian atas finishing menggunakan gypsum dan dihiasi dengan lampu LED yang cukup estetik seperti ini. Tirainya juga bagus banget dan sudah disediakan sebuah colokan AC. Bagian pintu ini menggunakan kayu jati juga dengan rangka aluminium seperti ini. Kemudian kita ke area kamar mandinya. Di sini masih ada kamar mandi sharing. Ini belum saya nyalakan untuk lampunya. Oke, kita nyalakan. Dan penampakannya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini udah lengkap banget, udah ada showernya dan juga udah ada WC duduknya ya teman-teman. Sudah ada instalasi water heater juga. Bisa kalian lihat ini showernya besar. Kalau mandi di sini tuh serasa kayak hujan-hujanan gitu ya teman-teman. Untuk bagian dinding ini finishing menggunakan granit juga ya. Ini full granit ya teman-teman. Cakep banget pokoknya. Kita mundur sedikit. Untuk bagian bawah tangga ini bisa nantinya kalian fungsikan untuk storage ya. Oke. Mohon maaf ini agak sedikit berisik karena memang sedang ada pengerjaan desain interior ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke kamar kedua. Tapi sebelum kita ke situ bisa kalian lihat ini untuk pintu di kamar keduanya ini sudah menggunakan pintu sliding door. Dan ini pasti untuk menghemat ruang juga ya teman-teman. Oke, kita masuk. Ini bisa dijadikan sebagai kamar utama ya teman-teman, karena di sini kamarnya lebih luas dan juga tersedia sebuah kamar mandi dalam. Oke, kita masuk ke dalam kamar mandinya. Ini kurang lebih sama ya teman-teman, sudah lengkap. Dan untuk instalasi water heater juga ada. Untuk dindingnya ini finishing menggunakan granit ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke area kamarnya. Nah, ini untuk kamarnya luas banget, tapi ini bukan persegi ya teman-teman, ini masih ada space seperti ini. Ini nanti mungkin bisa diperuntukkan tempat lemari juga bisa banget ya teman-teman. Bagian atas plafonnya finishing menggunakan gypsum juga, dan ini nanti mungkin akan dipasang sebuah hiasan seperti ini di bagian dinding ya teman-teman. Oke, seperti itu. Lanjut, ini ada sebuah pintu, dan untuk pintu ini tembus ke area taman belakang ya teman-teman. Ini sudah menggunakan tipe sliding door juga ya. Oke, kita ke area taman belakang. Di area sini masih dapat sebuah teras yang cukup menarik ya teman-teman. Untuk detailnya seperti ini, bisa kalian lihat ini dihiasi dengan lampu yang cukup estetik. Di sini ada detail dari tali-tali air. Dan untuk catnya ini berwarna abu-abu ya teman-teman. Di bawah sini dihiasi sebuah tanaman dan ada sebuah batu koral juga. Masih disediakan satu buah tempat duduk untuk nyantai ya nantinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk area sini bisa kalian digunakan untuk mencuci ya teman-teman, karena disediakan sebuah tempat yang cocok banget untuk mesin cuci. Dan di sini ada sebuah colokan dan juga keran air ya teman-teman. Oke, untuk bagian sini langsung tembus ke area dapur, dan ini dapurnya langsung menyatu dengan alam ya teman-teman. Udaranya sejuk banget dan untuk pencahayaannya optimal banget. Oke, kita ke sini. Ini untuk dapurnya, lantainya finishing menggunakan granit, begitu juga dengan meja kitchennya ini sama menggunakan granit ya teman-teman. Untuk bagian dinding juga ini menggunakan granit, coraknya ini cakep banget. Sudah ada kompor tanam dan juga wastafel. Untuk airnya ini belum nyala ya teman-teman, untuk airnya belum nyala. Dan bisa kalian lihat di sini bisa kalian taruh sebuah kulkas juga ya teman-teman. Untuk pintunya bagian sini itu menggunakan pintu lipat seperti ini ya teman-teman. Rangkanya menggunakan aluminium yang cukup solid. Bagian atas ini plafonnya menggunakan PVC ya teman-teman, dihiasi dengan lampu yang cukup estetik juga. Nah, nanti bagian sini bisa kalian gunakan sebagai tempat dining room atau ruang makan ya. Oke, lanjut kita ke
area atas terlebih dahulu. Tapi sebelum itu bisa kalian lihat ini untuk tangganya, bagian anak tangganya ini sudah finishing menggunakan granit motif kayu ya teman-teman. Untuk bagian pegangannya ini menggunakan besi yang cukup solid, dibuat menyilang seperti ini sebagai penopangnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke area lantai 2-nya ya teman-teman. Oke, kita naik sedikit, tapi sebelum itu kita ke kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di bagian kiri ini masih ada sebuah ruangan ya teman-teman. Ini nantinya pintunya kamuflase, dan untuk bagian ruangannya ini cukup besar ya teman-teman. Ini nantinya bisa kalian jadikan sebagai storage ataupun tempat ibadah atau kantor juga bisa ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke area situ ya teman-teman. Tapi sebelum kita ke situ, kita ke area kamar terlebih dahulu. Mohon maaf, ini masih di tahap pengerjaan interior ya teman-teman. Jadi untuk looksnya seperti ini. Oke, kita ke kiri. Di bagian sini masih ada satu buah kamar ya teman-teman. Ini kamar ketiganya, dan bisa kalian lihat ini pencahayaannya optimal banget. Untuk bagian atas ini plafonnya finishing menggunakan gypsum dan dihiasi dengan lampu LED juga, dan bagian lantai ini menggunakan vinil ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini untuk view-nya menghadap ke area depan rumah. Oke, lanjut kita ke bagian ruang keluarganya. Nah, di sini nantinya adalah bagian ruang keluarganya ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini juga cukup optimal pencahayaannya. Ini belum saya nyalakan ya untuk lampunya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk looksnya. Dan di sini ada hiasan lampu yang sangat estetik ya teman-teman. Kita shoot ke bawah dulu. Bisa kalian lihat itu adalah lantai pertama tadi, dan untuk di sini itu ceilingnya tinggi ya teman-teman, high ceiling, pencahayaannya juga bagus. Pokoknya sangat lega dan sangat nyaman untuk berada di dalam sini ya teman-teman. Dan kita ke area balkon situ ya. Tapi sebelum kita ke situ, bisa kalian lihat ini juga ada sebuah pintu dari rangka aluminium yang cukup besar seperti ini ya teman-teman. Cakep banget. Dan mari kita ke area balkonnya. Nah, ini untuk balkonnya cukup minimalis, dan di bawah ini lantainya menggunakan granit. Ini adalah corak tadi yang berwarna oranye, kita shoot dari bawah tadi ya teman-teman. Di sini minimalis banget. Ini untuk nongkrong atau untuk mencari udara segar juga masih sangat worth it ya teman-teman, atau sangat bagus banget. Oke, ini adalah view dari depan rumah seperti ini. Cakep banget ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk detail rumahnya. Sekarang kita ketemu di depan rumah. Oke, kita ketemu di depan rumah lagi ya teman-teman. Ini kebetulan juga sedang hujan dan suasananya makin asrep banget ya teman-teman, syahdu banget. Oke, ini untuk rumahnya dijual dengan harga 980 juta ya teman-teman, dan itu non furnish. Untuk full furnishnya kalian bisa dapat di harga 1,2 M-an ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk detail rumahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like video ini atau di share juga agar teman-teman kalian yang mencari properti di Jogja bisa tahu informasi ini ya teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.